Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai motor Soul GT. Nah, bisa dilihat sebagaimana di video bahwa banyak terdapat karat dan juga korosi. Nah, motor ini diinfokan dari konsumen kita mengalami kebanjiran dan kemudian didiamkan atau karena mogok, jadi tidak pernah digunakan selama lebih kurang 6 bulan. Makanya bisa menumpuk terlalu banyak seperti ini, kotoran-kotoran dan juga korosi yang menyebabkan bagian komponen berkarat. Jadi di video kali ini kita akan melakukan overhaul di bagian mesin dan juga kita akan terfokus kepada bagian CVT ini, apa saja yang rusak akibat daripada motor ini terendam banjir. Maka simak video ini sampai dengan habis untuk dapat menyimak apa saja bahaya atau dampak yang cukup menguras isi kantong, karena kerusakan yang sangat banyak yang diakibatkan adalah faktor dari banjir. Nah, yang kita lakukan pertama kali di sini adalah membuka cover yang bagian depan itu untuk kita mengecek di bagian mesin apakah oli mesin juga terkontaminasi dengan air ataukah tidak. Karena jika air pun masuk ke dalam bagian mesin, maka dipastikan ini kerusakan akan menjadi lebih banyak. Namun motor ini tetap akan kita lakukan overhaul atau turun mesin karena untuk mengantisipasi ataupun kita harus mengecek secara detail penyebab mati atau mogoknya motor ini karena apa? Karena banjir atau memang ada kerusakan lain sebelum daripada motor ini terendam banjir. Kita cek terlebih dahulu, kita buka bagian cover bagian depan menggunakan kunci T ataupun shock 8. Kita buka satu persatu, kemudian kita buka saja covernya. Nah, setelah terbuka maka kita akan dapat langsung melihat apabila dari warna bagian mesinnya terdapat keabu-abuan ataupun seperti warna susu, itu sudah bisa kita pastikan oli dan air sudah tercampur atau terkontaminasi. Namun di motor kali ini tidak terkontaminasi, jadi bagian mesin dalam tidak terendam banjir. Namun motor ini dalam keadaan mogok, jadi kita akan tetap melakukan pengecekan, entah itu loss kompresi yang menyebabkan motor ini tidak dapat menyala atau karena apa, nanti kita cek dulu. Jadi untuk langkah-langkah dalam melakukan overhaul adalah buka dulu bagian jok, kemudian setelah melepas jok, mungkin teman-teman bisa melihat di video-video saya sebelumnya mengenai overhaul. Jadi kita akan persingkat dalam buka jok. Kita langsung mengambil tindakan melepas kabel bodi, melepas soket-soket ISC, MAKS, dan juga melepas throttle body. Kemudian kita lepas semua soket-soket yang berhubungan antara dari kabel bodi ke komponen-komponen yang akan nyangkut saat kita akan melepaskan sasis. Nah, lepaskan semua baut pengikat dari kabel gas, knalpot, dan yang lain-lain yang memungkinkan menghalangi atau menghambat kita dalam menurunkan mesin dari sasis.
Oke, apabila sudah terlepas semua, kita dapat melihat bagaimana kondisi dalam mesin ini. Kita bisa melihatnya sedikit itu melalui daripada throttle body. Nah, seperti pada di video ini bisa kita lihat bahwa throttle body sangat kotor dan juga intake manifold itu juga sangat hitam. Itu akibat proses dari pembakaran yang naik. Nah, itu bisa dipastikan ya motor ini juga bisa dikatakan kurang dari perawatan, sehingga ada kemungkinan motor ini loss kompresi akibat dari menumpuknya karbon di ruang bakar. Oke, selanjutnya kita lepas box filter udara. Itu kita menggunakan kunci T atau sok ukuran 10. Nah, kita lepas ada tiga buah baut yang mengikat antara box dengan sasis, dengan mesin maksud saya. Oke, selanjutnya kita melepas dari kabel spool, kabel aki dan sebagainya. Kita lepas semua, hanya melepas pengikat yang menghubungkan antara kabel dengan sasis. Selanjutnya kita pun melepas bagian dinamo starter. Ini hanya menggunakan kunci L ukuran 5, L5. Kita buka baut pengikat sampai dengan terlepas dan lepaskan pula dinamo starternya. Nah, yang bagian selanjutnya adalah melepas knalpot. Melepas knalpot di sini kita cukup menggunakan kunci T ataupun sok berukuran 12 mili. Baut pengikat pada knalpot untuk motor Soul GT hanya terdapat 3 titik, tapi menggunakan 2 mur di bagian depan dan juga 2 baut di bagian belakang. Lepas baut pengikat. Setelah terlepas baut pengikat, maka kita turunkan pula knalpotnya. Apabila bagian knalpot sudah terlepas, maka selanjutnya adalah melepas baut pengikat antara sasis dengan mesin menggunakan kunci T atau sok berukuran 14 mili. Nah, di sini saya percepat langsung ke bagian mesin, karena untuk menurunkan frame atau rangka daripada sasis kita membutuhkan 2 orang. Jadi tadi saya langsung percepat. Kemudian ini kita langsung masuk ke pembahasan bagian mesin. Untuk di bagian mesin kita bisa langsung membuka cover bagian kipas. Nah, ini untuk jalur pendinginan udara di motor Soul GT ini. Nah, seperti yang terlihat pada video, ini saya mencontohkan
baut-baut kenapa saya tempelkan kembali ke bagian mesin. Nah, ini untuk mencegah terjadinya ketukaran baut ataupun salah posisi baut. Ini saya hanya mencontohkan apabila teman-teman belum memberanikan diri untuk menyatukan satu baut dalam satu tempat. Jadi teman-teman bisa menyontoh dengan cara menempelkan baut-baut yang kita lepas tadi ke bagian mesin tadi, asalkan tidak mengganggu dalam melepas komponen yang lainnya. Nah, apabila sudah terlepas, sekarang kita lanjut ke bagian head cylinder atau bagian decksel. Untuk selanjutnya itu kita buka yang tadi cover head cylinder. Setelah itu kita lepaskan bagian timing, rantai timing, baut pengikat antara head, dan kita lepaskan semua sampai dengan dekselnya terlepas. Nah, untuk bagian baut daripada mesin ini kita memang benar-benar harus menumpukan baut-bautnya atau mur-murnya ke dalam wadah atau nampan yang kita rasa aman, dan pastikan simpan di tempat yang baik agar menghindari dari hilang baut ataupun tertukar. Nah, apabila sudah terlepas antara head dan juga blok, nah kita bisa dilihat di sini di bagian ruang bakar itu terdapat kerak karbon. Nah, ini kerak karbonnya juga cukup mudah untuk dibersihkan. Ada kemungkinan sedikit masuk ke dalam ruang bakar karena kerak karbon di bagian head ini bisa dikatakan cukup sulit untuk membersihkannya. Namun apabila keraknya cukup mudah untuk dilepas, ada kemungkinannya adalah motor ini memang benar-benar sudah lama tidak terpakai. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat atau mengecek komponen yang vital dalam mesin, yaitu bagian piston dan ring piston. Nah, ini adalah salah satu penyebab atau yang menyebabkan motor ini tidak dapat menyala. Penyebabnya adalah ring piston ataupun piston yang sudah aus, sehingga kompresi di dalam ruang bakar tidak cukup untuk meledakkan campuran antara udara dan bahan bakar, sehingga motor tersebut lolos kompresi dan juga tidak dapat menyala. Oke, berarti kita dapat menemukan penyakit dari motor ini, yaitu ruang bakar ataupun bagian kompresi yang rusak dan juga bagian CVT yang terendam banjir. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini, di mana kita melakukan pembongkaran di bagian CVT dan juga di engine, atau bisa kita simpulkan melakukan overhaul kali ini. Nah, untuk teman-teman selalu jaga kesehatan kalian dan juga jangan lupa untuk mengecek kondisi motor kalian, agar jangan sesekali mencoba
menerobos dalam banjir ataupun tidak langsung melakukan pengecekan saat motor terkena banjir di rumah ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya banjir. Jadi selalu jaga kesehatan dan juga cek selalu kondisi motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.